Ravenclaw kali ini sebagai active player Vampire berhasil dapat satu elimination. Coba melakukan revive sebentar lagi, tapi dari God2 Mini 14 kembali lagi memberikan pressure ke lawan-lawan tadi Bigetron. Kali ini Vampire 3 on 3 situation antara Vampire dan The Infinity. Yes, benar banget, dan Vampire kayaknya nggak mau menyanyiakan waktu juga. Mereka sudah mulai bersiap-siap untuk bergerak, sedikit melakukan healing dan boostingan juga pastinya. Oh my god, ini zonanya benar-benar annoying banget. Udah ke kiri, semakin ke kiri lagi. Jadi harusnya akan terjadi pengikisan massal sebentar lagi nih Aldoge. Ya betul banget, mengingat udah adanya permainan terbatas yang bisa dimainkan oleh masing-masing tim. Namun kali ini FaZe Clan bersama dengan RRQ Nate yang cukup matang, tapi Mort belum ter-knockdown. Mundur ke arah bagian belakang, baginya udah mulai ditembaki Bir 11 di bagian depan. Masih mencari juga RRQ, udah mulai melakukan backup. Ada V Gaming di bagian bawah juga. FaZe Clan tiba-tiba justru menjadi tim yang tidak diuntungkan dengan situasi seperti ini. RRQ masih seperti kemarin, sekarang gameplay mereka lebih terbuka ke arah open field nih Jel. Ya, betul banget. Bermain di bagian open field nampaknya akan menjadi pilihan untuk sementara waktu. Dan dari RRQ, satu player Nerpeko sedikit memindahkan mobilnya. Dan tadi pergerakan tarik mundur dari Mort nampaknya akan menjadi decision yang baik. Mereka kembali selamat dengan 4 player yang ada. Namun di sisi lain Genesis Dogma berhasil mendapatkan satu player dari Vampire, Ravenclaw di belakang sana. Bahkan langsung dikonfirm menjadi elimination point untuk GD. Ya betul banget, sementara dari Bigetron tadi satu player yaitu seorang Ryzen ter-take down oleh player dari The Xavier. Kemudian juga dari GD, lagi dan lagi Vampire ter-take down di sana udah cukup low HP. Chill juga dibalaskan, namun di bagian jembatan pun masih ramai di sini fight terjadi. Ini dia yang melakukan pembegalan, nyata FaZe Clan. Yangon Galacticos baru saja turun, satu orang ter-take down. Bigetron bahkan menyisakan satu orang saja. APG melakukan push ke arah bagian dia. Yuhaibe, bisakah bertahan di sana? Ternyata tidak bisa karena dari APG ada tabrakan ke arah Bigetron Red Alliance. Wah gila, barbar banget nih APG. Anak PUBG Gan yang kemarin masih gontok-gontokan sama BTR, ternyata love-hate relationship-nya masih berlanjut sampai sekarang ya. Iya betul banget, dan lihat vehicle eliminator lagi dan lagi dari APG. Nestra tentunya untuk Bigetron kali ini mungkin 2 game yang tidak terlalu maksimal. Abis ini ada break terlebih dahulu untuk Bigetron bisa lebih maksimal lagi di game nanti yang keempat berarti ya. Dan ini dia pergerakan dari MS John Buri juga harus terhenti. Tim-tim yang lambat melakukan rotasi sulit banget di Jel untuk masuk ke dalam zona. Karena player-player mereka di take down oleh lawan-lawan yang udah melakukan gatekeep di dalam zonanya. Ya menurut gue even buat yang early rotation juga sulit Jan. Yang dimana mereka belum dapetin kempan atau perumahan. Itu bakal sulit banget bermain di bagian open fieldnya. Karena dari sisi yang lain juga kita melihat ada FaZe Clan menembak ke arah depan Yangon Galacticos. Nampaknya satu persatu playernya dihentaskan begitu saja oleh seorang Korpai. Berhasil untuk menyelamatkan seorang Vintores juga. Dan kali ini mereka mendapatkan satu area obstacle yang cukup nyaman. Itu ada beanbag, kalau menurut gue itu gue bilangnya beanbag. Shelter gitu kali ya. Beanbag ya ngomong ya. Oh yang ininya yang pasir-pasir gitu. Oke. Sebenarnya itu buat perang. Betul. Tapi kan kalau kids zaman now, beanbag nih. Betul. Mungkin ininya aja ya, isinya yang berbeda ya. Kalau itu pasir, kalau beanbag kan bean gitu kan. Agak serem juga ya kalau pakai pasir kan, saya capek, saya mau duduk. Kalau nggak sakit tuh. Patah gitu Iya, retak-retak dikit. Oke, ini dia zona udah mulai shifting lagi. RRQ Jelly masih masuk ke dalam zona, masih cukup baik. Namun mereka akan berhadapan dengan banyak tim termasuk FaZe Clan yang lagi panas banget di game kali ini. Ya benar, FaZe Clan yang lagi kejar setoran juga, begitupun juga dengan APG yang sudah mendapatkan 4 elimination dan masih survive so far. Sementara yang lainnya kali ini lagi berusaha untuk bergerak masuk juga. For Rivals mungkin masih menunggu detik waktu untuk bergerak masuk. APG yang masih menjaga di bagian atas juga. Dan Zero mungkin yang sudah mencium ada beberapa pergerakan di belakang sana. Apa yang akan dilakukan APG nih kira-kira? Soalnya mereka sendiri pun sebenarnya belum ada di dalam zona kan? Iya betul banget ya, agak cukup membingungkan ya gerakan dari APG. Namun For Rifle justru lebih nekat kalau menurut gue pribadi. Dia menyeberang jalan dengan smoke, nggak ada vehicle sama sekali. Dan sekarang For Rifle justru akan menjadi shooting gallery bagi APG. Ketika mereka tidak berhasil knockdown kan satu player APG. Dan ini dia, berarti posisi dari For Rifle sudah mulai diketahui. Satu player dari APG, Oni di sana ya, Onyx harus sudah mulai bergerak dengan vehicle-nya. Dan benar saja regroup ke arah compound.
sebentar lagi dilakukan. NFT juga sudah touchdown. This is another good situation untuk tim Indonesia. Karena tim-tim Indonesia udah berada di bagian tengah dari zona. Walaupun tadi Nestroid tentunya untuk bikin Red Alliance. Ya, karena tadi rotasi dia juga dipotong terus-menerus ya. Dan mau gak mau mereka harus kehilangan satu persatu member-membernya. Dan For Rivals yang nampaknya sedikit kesulitan untuk bergerak. Di depan sana sudah ada beberapa player yang menembak terus-menerus ke arah For Rivals. Begitupun juga dengan Fastclan yang sudah mulai mendekat ke arah bagian circle-nya. Mungkin Fastclan yang akan bertemu dengan RRQ yang paling dekat. Sementara waktu GD atau Genesis Dogma Gits dari bagian arah jam 7 sudah mulai masuk, mendekat kembali. Oh no, di sebelah mereka kali ini sudah ada V Gaming juga dan RRQ juga ada di bagian bibir zonanya. Ini kayaknya numpuknya semua di bagian pinggir deh, Jan. Iya betul banget, gatekeep banget sebagaimana yang kita bahas juga kemarin ya, karena bagian tengahnya open field banget, and that's the nasty shot dari Logan, walaupun dibalaskan oleh Satar juga dengan mini 14 juga cukup iya, pedih juga ya ternyata ya. Mini 14 antara keduanya, namun kali ini dia RRQ dan FaZe Clan akan berhadapan Nate. Kemudian Molly dilemparkan FaZe Clan hanya dengan 3 playernya. Mencoba untuk maju ke arah bagian depan. RRQ harus lebih aktif lagi kali ini menurut hemat gue pribadi, karena banyak sekali utility dilemparkan. Satu orang itu Voldemort ter-take down, 3 on 3 situation. Jangan ke tempat yang obvious RRQ. Pohon-pohon pasti akan dilemparkan utility oleh FaZe Clan. Namun ini dia Nerpeko akan mulai melakukan sebuah balasan cut. Ternyata tidak, satu orang dipulangkan. Voldemort 3 on 3, Mort juga ter-take down FaZe Clan. Ternyata dari bagian jauh ada APG yang terus menembaki. Namun Nerpeko ini dia kekuatannya luar biasa, dapat 1 bahkan 2 dari FaZe Clan. Beer 11 juga ter-take down di sana. 1 pemain terakhir. Mort pun harusnya masih bisa diselamatkan dari tempat lain. GD no, dipulangkan ke lobby di peringkat ke-9. Yes, dan ternyata V Gaming join the fight juga kali ini berhadapan dengan Asa Chua di balik sebuah bebatuan. Agak sedikit kebingungan harus mengganti dengan M4-nya. Reload sedulu dan itu dia nice timing dari Asa. Langsung menembak ke arah depan dan ternyata teman-teman V Gaming datang. Oh my god, RRQ is on fire kali ini. Nagai sudah mulai bangkit kembali. Asa mendapatkan timingnya, harus melakukan healing terlebih dahulu. Pelan-pelan tapi pasti. Dan V Gaming sudah tersisa 1 player aja di belakang sana. Luar biasa banget Asa nahan 2 player loh dari V Gaming. Dan lihat ini dia Asa X Nerpeko, The Collabo Israel. Cari player terakhir dari V Gaming. Ada sebuah movement bait kanan kiri dan rata. V Gaming pulang ke lobby dan lihat RRQ. Asa terutama udah membawa pulang 5 elimination Jelly. Yes, ini dia Asa yang kita tahu, tapi bahayanya Vintores. Memantau dari kejauhan, dia tahu itu ada mangsa-mangsa di depan sana. Nggak mau terlalu bergerak secara gegabah. Dan ternyata NFT kali ini yang menjadi satpam zonanya bakal langsung ditabrak oleh APG. This is it. Flippy yang sudah mulai menyadari keberadaan dari APG di depan sana. Langsung memegang AKM-nya, menembak terus ke arah depan 1 player. Trading terjadi, Ramones ter-take down. Tapi APG yang lain melakukan flank ke arah kanan. Drone agak sedikit kebingungan harus menjaga bagian mana karena begitu banyak smoke yang menyelimuti. Dan kali ini Ramones nampaknya masih belum bisa diselamatkan juga. Flippy melempar granat ke arah depan. Bakal on point atau tidak, dan ternyata Shroud terkena splash damage yang cukup dalam dan tercicil terus-menerus HP-nya. Svavel sedikit ragu-ragu untuk melakukan tembakan. Ayo let's go NFT. Indopred. Flippy tertembak di belakang sana. This is not a good situation. Ternyata NFT digocek begitu saja dan APG benar-benar membuat NFT kebingungan. Tapi lihat dari APG pun ter-take down 2 player ini. Dia momentum bagi NFT. Drone akan menjadi jangkar yang sangat kuat. Maju ke arah bagian depan, mencari ada revive yang coba dilakukan dari APG. Masih mencari Drone, tembakan ke arah bagian depan. Drone, let's go. The utility yang dari Drone biasanya kuat banget, tapi itu di APG ter-take down lagi. Namun masih ada 2 active players. Pavel gagal di sana meledak. Di bagian bawah, Drone masih berdansa di bagian luar dari zona. Tembakan, ini dia sebuah backstep yang luar biasa. Dapat 1 lagi. Let's go Drone, rata. APG dipulangkan ke lobby oleh NFT Esport. Drone, you are amazing dengan clutch yang luar biasa. Dan ini dia zona ke-6, 2 tim Indonesia di mana Nerpeko dan juga Drone menjadi 2 pemain terakhir dari Indonesia. Yes, gila. Tiba-tiba massive kills terjadi ya. Semuanya dikikis abis-abisan karena zonanya udah terlalu sakit dan fight pecah dimanapun itu. Tiba-tiba tinggal 4 aja. Bahkan nggak ada tim yang masih lengkap. Gua rasa satu-satunya yang masih lengkap Onyx ya. Onyx yang masih lengkap 4 orang. Wow, Onyx ini cukup berbahaya tentunya dengan masih banyaknya player mereka. Asa masih merangkak menuju ke arah bagian Nerpeko. Tapi ternyata the God 2D yang lagi-lagi cukup on point dari tembakan, dan Nerpeko melakukan sebuah smoke spot saja. Kali ini nge-heal sedang coba dibangun juga. Dia udah cukup low HP.
Onyx udah mulai menyebar dengan player-player mereka ini berbahaya tentunya. Dari Infinity High Ground maju ke arah bagian RRQ mencari Nerteco. Melempar sebuah utility ke arah bagian depan untuk menahan pergerakan dari Infinity. Namun Molly dilemparkan Jeff dari bagian belakang, rusuh juga. Wah, ini benar-benar Onyx lagi menguasai area tersebut ya. Apalagi dengan 4 player yang masih ada, masih terlalu kuat gua rasa untuk menghadapi sisa-sisa musuh yang ada. Drone sisa sendirian, Infinity tersisa Nuzi dan Katani. Mungkin akan ada beberapa miracle yang terjadi. We hope for the best pastinya juga karena masih ada tim Indonesia yang mewakili untuk di top 3-nya. Masih ada NFT yang sudah try hard dengan adanya Drone as the last man standing. Begitupun juga dengan Infinity yang lagi berusaha untuk masuk. Onyx begitu percaya diri, lihat penyebarannya mereka. Dan Sembai kali ini lagi melakukan proning pelan-pelan tapi pasti masih belum ketahuan tembak ke arah depan. Tapi Gatul nih masih belum terspot juga, masih berada di bagian lower ground dan kali ini tembakan. Headshot berhasil mengenai seorang Gata nih. Terlalu kuat Onyx, terlalu percaya diri untuk sementara waktu. Iya, bahkan sekarang Nuzi menjadi last man standing dari The Infinity. Dilemparkan utility demi utility dan drone bahkan dipush secara paripurna oleh 3 orang dari tim Onyx. Dan ini dia dari Nuzi, maju ke arah bagian depan. Sembai tertake down Nuzi. Masih bisa membalikkan keadaan namun Drone kali ini clutch 1 lawan 3 akan coba dibangun oleh Drone. Masih menjaga dari bagian jendela. 1 orang ter-take down, hampir mendapatkan yang kedua. Ternyata 1 pun tidak, hanya damage yang besar diberikan. Nice try untuk NFT. Ada di peringkat ketiga namun kali ini di Infinity. Bergerak kalian bagian bawah, ditembaki terus-menerus dari Onyx. Masih mencari di mana kan Nuzi berada, tapi Nuzi masih bisa touchdown di sebuah pohon. Bahkan dapat 1 knockdown. 2-on-1 situation antara Nuzi dan Onyx. Yes, benar banget. Tapi mobilnya belum diledakin sama sekali. Sudah mulai berasap juga, hanya bisa bersembunyi di belakang sebuah pohon tipis saja. Nuzi masih mencari targetnya di jendela kedua. Second floor masih belum menemukan seorang Jeff juga. Dan kali ini sedikit bermain sabar Nuzi. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Pelan-pelan tapi pasti. Tapi Onyx pun tidak kalah sabar juga. GZ yang lagi melakukan revive terhadap kawannya. Sky Only berhasil dibangkitkan tapi Nuzi last man standing kali ini sudah mulai dipush juga oleh Zona dan tembakan ledakan mobil dari Jeff membuat Onyx mengamankan winner chicken dinnernya. Onyx memulai hari dengan cukup baik di Sanok tadi. Akhirnya Rangel mereka mendapatkan chicken dinner dengan 5, 6, 7 total elimination. Di Infinity di peringkat kedua dengan 3 dan NFT Esport tim Indonesia di top 3 dengan 4 elimination.